Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Muslim Cerdas. Sahabat, seluruh ulama dan umat Islam pada umumnya mengetahui sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Setiap ibadah yang dilakukan mesti merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan kedua sumber tersebut. Lalu, di mana kerancuan sekte Salafi Wahabi yang seringkali menyeru umat Islam agar kembali kepada Al-Quran dan Hadis? Sekilas memang tidak ada yang salah dengan jargon tersebut. Yang masalah adalah pemahaman Salafi Wahabi terhadap konsep kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Salafi Wahabi mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Hadis dengan cara meninggalkan metode dan pendapat ulama terdahulu. Khasanah keislaman yang begitu kaya dan kompleks tidak ada harga dan nilainya di mata Salafi Wahabi, karena bagi mereka tidak perlu mengikuti pendapat dan metode pemahaman Al-Quran dan Hadis yang dirumuskan oleh para ulama terdahulu. Dengan bermodalkan terjemahan Al-Quran dan Hadis, bagian kelompok Salafi Wahabi merasa mampu berijtihad dan berfatwa tanpa harus merujuk pendapat ulama. Disinilah kerancuan jargon kembali kepada Al-Quran dan Hadis yang diusung oleh Salafi Wahabi. Contohnya saja, kalau Anda sakit kritis misalnya dan harus dioperasi, tidak mungkin Anda mau dioperasi kalau dokternya tidak ahli. Apakah Anda mau dioperasi kalau dokternya tidak pernah belajar ilmu bedah, tidak punya pengalaman, dan hanya bermodal membaca buku tentang operasi? Bisa dipastikan tidak ada yang mau berobat dengan dokter seperti itu. Kalau dalam masalah berobat saja, kita tidak selektif dalam memilih dokter. Kalau dalam masalah berobat saja, kita wajib selektif dalam memilih dokter, apalagi dalam masalah agama. Bila kita tidak mau berobat dengan dokter yang hanya baca buku kedokteran saja, tanpa pernah sekolah dokter dan tidak berpengalaman, tentu dalam masalah agama kita mestinya tidak mencukupkan diri dengan terjemahan Al-Quran dan Hadis yang kita baca. Kita perlu belajar kepada ulama yang menguasai ilmu untuk memahami Al-Quran dan Hadis secara benar. Untuk mampu memahami kedua sumber tersebut, dibutuhkan ilmu usul fikih, ilmu tafsir, ilmu gramatikal Arab, ilmu hadis, dan ilmu pendukung lainnya agar ijtihadnya tepat dan benar. Sebab itu, Ibnu Uyainah mengatakan, hadis menyesatkan kecuali bagi fuqaha. Pernyataan ini tentu bukan menafikan hadis sebagai petunjuk umat manusia, tetapi dalam memahami hadis, terutama yang berkaitan dengan hukum, dibutuhkan ilmu usul fikih dan fikih agar tidak keliru. Sahabat, saat ini para pendakwah anyaran dari kalangan Salafi Wahabi di media sosial banyak yang tiba-tiba menurunkan fatwa. Semua dikebiah uyah hingga melahirkan cara pandang yang hitam putih. Beberapa contohnya adalah sedekah laut dibilang syirik, selamatan dan tahlil dibid'ah-bid'ahkan. Ada ziarah kubur, mereka kaget, padahal tidak pernah ziarah. Ada Islam Nusantara, mereka alergi. Semua serba menjadi salah di mata mereka. Padahal kita tahu, para kiai kerapiak yang luar biasa seperti Kiai Haji Munawir, Kiai Haji Ali Maksum, Kiai Haji Dalhar, dan Kiai Haji Warson, adakah dari mereka yang pernah berfatwa? Wali Songo saja tidak pernah berfatwa. Namun saat ini, ustadz-ustadz baru ini sudah mudah memberikan fatwa. Dikit-dikit fatwa, dikit-dikit fatwa. Demikian ditegaskan oleh Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau Gusmus dalam haflah Khatmil Quran dan Haul Simbah Nyai Haja Salimah Munawir ke-51 dan Simbah Kiai Haji Dalhar Munawir ke-9 di Pondok Pesantren Al Munawir Kompleks Nurussalam Kerapiak, Sabtu 20 Oktober 2018 lalu. Kembali ke Al-Quran dan hadis itu, kembali ke pesantren, ngaji di pesantren.
bukan malah tidak mengikuti kiai, terus kembalinya malah ke Al-Quran dan hadis terjemahan. Kelakar Gusmus yang juga pengasuh pondok pesantren Raudhatul Thalibin tersebut. Saat ini banyak orang yang keblinger, di samping meningkatnya giroh spirit beragama yang marak terjadi belakangan ini, tetapi tidak dengan itikat untuk mengimbanginya dengan pendalaman agama. Makanya, lanjut Gusmus, santri jangan berhenti belajar. Boleh berhenti mondok, boleh berhenti kuliah, tapi jangan berhenti belajar. Orang itu tetap pandai jika tidak berhenti belajar. Kalau sudah berhenti belajar karena merasa pandai, itu malah bodoh. Karena itu orang tua harus bersyukur karena digerakkan Allah mau memondokkan anaknya di pesantren. Nasihat Gusmus, saya datang di Kerapiak, ini adalah sowan. Saya ucapkan selamat atas capaian para mutakharijat yang telah mengkhatamkan Al-Quran, baik bil hifzi maupun bin nadri. Kemudian dilanjutkan dengan memahami Al-Quran, karena pemahaman terhadap Al-Quran itu sangat penting. Demikian pesan Gusmus kepada santri dan wali santri. Dalam kesempatan lain, Gusmus sempat didaulat menyampaikan pidato kebudayaan pada pembukaan Muktamar Sastra di pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, Rabu 19 Desember 2018 lalu. Dalam pidatonya, Gusmus sempat menyindir sekelompok orang yang mengkampanyekan jargon kembali ke Al-Quran, namun lebih sering menggunakan Al-Quran terjemahan daripada menelah Al-Quran dengan mengaji dan mengkajinya melalui ulumul Quran dan ilmu alat. Pasalnya seseorang tidak bisa mengetahui isi dari firman Allah jikanya bermodalkan Al-Quran terjemahan saja. Ternyata yang dimaksud Al-Quranul Karim oleh dia sebangsanya itu adalah Al-Quran yang ada terjemahannya punya Pak Lukman ini. Ya, nggak bisa, sindir Gusmus yang disambut tawa hadirin. Lebih-lebih, Mustasyar PBNU ini menilai jargon tersebut lebih terkesan sebagai sebuah kesombongan. Pasalnya, jargon tersebut terkesan mengabaikan kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Untuk itu ia mengingatkan agar menjaga sikap tawadu seperti yang dilakukan para ulama terdahulu, yang membuat kitab-kitab untuk memudahkan orang awam agar mengerti cara beribadah. Ini yang lebih saya hargai daripada petantang-petenteng suruh kembali kepada Al-Quran, tapi tidak mau ngaji, ucapnya. Gusmus pun mengemukakan bahwa untuk mengetahui isi Al-Quran diperlukan banyak ilmu yang menjadi penunjangnya seperti bahasa Arab, ilmu tafsir, nahwu sharaf, dan balaghah yang bisa diperoleh dengan cara mengaji. Kalau benar konsekuen kembali ke Al-Quran yang ngaji, tidak bisa tidak, tegas Gusmus.